Shalom, God bless. Oke, thank you ya udah mau dengerin. Eh, Hari ini kita akan belajar bahwa Allah di dalam penciptaannya, kita ulang dikit ya. Pertama, Allah melihat bumi itu kosong, gelap gulita, tidak berbentuk. Roh Allah melayang-layang. Jadi semua itu masih kosong. Ya, teman-teman. Semua masih kosong, sama dengan ketika kita ketemu dengan Tuhan. Pertama, kita ini kosong, nggak punya tujuan hidup, punya tujuan hidup yang salah. Kita tuh kosong, kita nggak pernah tahu masa depan. Gitu. Nah, ketika Allah sudah mulai bentuk, Allah akan memberikan patokan bahwa ada dasar firman nih yang harus kita lakukan untuk menggapai masa depan. Tuhan berikan bahasa-bahasa yang ditulis Alkitab nubuat. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan terima ini. Gitu. Karena Alkitab tuh ada sebab dan akibatnya. Gitu. Walaupun ada unsur kemurnian ya, kita tidak boleh salah gunakan. Tetapi Allah selalu berbicara bahwa kalau kamu lakukan A, kamu akan terima. Yang ke depan tuh A. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi kita punya tujuan ke depan nih. Kalau orang-orang di dunia sana, di dunia luas, di lautan yang luas, yang air itu tidak ada batasnya, kita cuma lihat cuma sampai sebatas mata, itu nggak tahu ke depan. Taunya senang hari ini, masa tua kita mungkin ikut asuransi, kita menabung, itu is good, nggak ada salah. Tetapi orang beriman lebih daripada itu. Ketika saya melakukan A, sesuai pengertian Tuhan berikan, yaitu fasilitas firman Allah, maka kita akan menerima fasilitas firman Allah itu. Nah, berilah kamu maka akan diberi, tabur tuai, apa yang kamu lakukan kamu akan terima akibat. Itu ada semua saudaraku. Sehingga ketika kita ikut Tuhan, Tuhan bentuk, Tuhan beri dasar. Pada awalnya bumi tidak berbentuk, Roh Allah melayang-layang di atasnya, gelap gulita. Masa depan kita gelap. Setelah itu kita dibentuk dari firman Allah, dasar kehidupannya. Kenapa dan bagaimana, siapa kita, itu Allah mulai gali. Termasuk panggilan Allah di dalam hidup kita. Sehingga Allah membuat jadilah terang. Lalu terang itu tinggal di dalam kita. Itu. Aku adalah terang. Yesus itu adalah terang. Allah itu adalah terang. Dan terang itu tinggal di dalam kita. Sehingga dia menerangi seluruh keberadaan kita. Di mana kegelapan itu secara bertahap itu akan kita keluarkan dari kehidupan kita. Masa lalu yang kita nggak jelas, melakukan segala sesuatu nggak jelas, misalnya merokok, nggak jelas gunanya apa. Cuman mungkin saya dulu merokok, saudara. Jadi saya tahu teman yang setia, nggak pernah berkhianat, yang selalu siap sedia, yang selalu menerima saya. Jadi teman yang setia itu rokok. Lah, buat apa? Kita ada sudah penolong yang lain yang siap mendengarkan kita. Bahkan bisa menolong. Kalau rokok enggak, malah merusak kesehatan. Sehingga Allah secara bertahap kita disadarkan akan akibat rokok dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang merusak kita sendiri. Maaf saudara. Perbuatan-perbuatan yang nggak ada gunanya, bahkan masa depan kita akan rusak, kita akan menderita sakit. Roh Kudus akan terangi kita untuk mulai masuk pada kesehatan. Lalu bagaimana kita saving, belajar dari semut, mengumpulkan makanan pada waktu musim panas, dan sebagainya. Allah mulai menerangi dalam hidup kita, hey, kamu jangan nggak kelola keuangan loh. Hey, kamu harus begini loh. Kalau engkau tidak merebut sebuah kota, hitung dulu kekuatanmu. Kalau musuhmu punya kekuatan lebih dari kamu, dia punya pasukan 20.000, kamu punya 10.000, kamu harus datangi dia, kamu harus berdamai sama dia. Kalau kamu tidak membangun sebuah menara, hitung dulu anggaranmu. Jangan sampai tengah jalan berhenti, nggak bisa ngelanjutin, kamu malu. Kamu kan dipermalukan, dikata-katain orang. Alkitab membentuk pandangan kita untuk apa yang kita lakukan, kehidupan kita. Terang itu harus datang. Jadi nggak bisa kalau kita nggak hidup di dalam terang. Nggak bisa kalau kita belum berjalan bersama Tuhan. Bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak bicara kitab yang lain, saya nggak bicara tentang agama, keyakinan yang lain. Semua masing-masing punya pandangan. Tetapi saya membahas Alkitab, di mana Alkitab menyediakan yang namanya terang. Di kitab lain ada terang masing-masing sendiri.
Whatever itu adalah pengertian menurut keyakinan masing-masing. Kita saling menghargai dan saya sangat menghormati keyakinan setiap orang. Tetapi saya belajar dari Alkitab. Kita anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang itu tinggal di dalam kita. Dan terang itu menerangi kita. Jadi fondasi kehidupan, apa yang harus kita lakukan. Setelah itu baru apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang tidak baik mulai ditinggalkan. Tuhan ajar hubungan suami istri. Suami-suami tidak boleh berbuat kasar. Kalau kasar, doanya terhalang. Istri harus tunduk pada suami. Gitu. Nah, supaya mereka melihat betapa soleh perbuatannya tanpa perkataan. Sehingga istri yang nurut sama suami, iya, tidak banyak ngomel dan tidak banyak bertingkah. Itu suaminya yang tidak taat kepada firman akan bertobat. Janji firman Allah. Jadi kalau istri-istri, ibu-ibu, ya itu kalau nggak mau jadi seperti yang Alkitab tulis, melihat betapa salehnya hidupmu tanpa perkataan kau memenangkan suamimu, itu nggak mungkin bisa terjadi sesuai Alkitab. Loh, kalau pakai cara lain bisa nggak, Pak? Bisa. Orang tuh bisa nurut karena takut. Orang bisa nurut itu karena ada faktor yang lain. Tetapi kalau kamu memenangkan hati suamimu karena perlakuanmu, itu berbeda. Sebuah pertobatan dengan serta cinta kasih yang berbeda. Karena saya pelaku. Saya suami yang arogan terhadap istri. Tetapi hari-hari setelah saya dibentuk Tuhan, khususnya untuk suami istri, saya melihat istri saya itu dengan ada namanya cinta. Ada sebuah ketulusan di mana betul-betul saya melakukannya itu betul-betul mau menolong, mau meringankan, mau ya udahlah, gue ikutilah. Ingat ya dia ini begini ya, mestinya dia begini. Ada namanya pengertian, ada namanya pertimbangan, ada namanya kebijaksanaan. Oleh karena kita belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah alat di dalam terang itu, namanya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi firman Tuhan itu jalan. Tuhan tunjukkan kamu lakukan ini, itu jalan. Nah, nanti kebenaran itu akan bercahaya. Setelah itu, kamu akan menerima kehidupan dari kebenaran itu. Jadi, suami itu bertobat. Istri itu tunduk benar-benar sama suami. Bukan karena ketakutan, bukan karena hal-hal yang lain, tapi oleh karena cinta atau kasih. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Itu ditulis di Kidung Agung, kitab tentang suami istri, tentang perempuan dan laki-laki. Betapa seksinya, betapa memuaskan, betapa baiknya, betapa merindukan pasangan. Demikian juga cinta laki-laki terhadap istrinya, terhadap perempuan. Cinta perempuan terhadap suaminya atau terhadap laki-lakinya. Gitu, saudaraku. Itu ada semua di Kidung Agung. Jadi Alkitab itu jalan. Dan kita akan menemukan kebenaran, yaitu realitanya, bukti daripada apa yang dijanjikan Alkitab terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bersuka cita, lalu kita hidup di dalam taman di Eden. Hidup di dalam kebenaran, terang itu menerangi kita, nggak ada kegelapan lagi. Suami istri udah jarang bertengkar, bahkan selalu menjaga yang namanya komunikasi, lalu yang namanya silaturahminya dijaga, lalu saling berunding, saling mengerti. Semakin lama, semakin cocok dan cucok, gitu saudaraku. Maka hati-hati punya anak lagi nanti. Nah, itulah akibat terang itu datang di dalam kita, menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran. Setelah itu, kita akan hidup di dalam taman di Eden. Segala sesuatu disediakan Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gitu, tabur tuai. Setiap manusia, setiap orang kan menerima akibat dari perbuatannya. Yeremia tulis, lalu Yesus juga ngomong, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya itu ada, saudaraku. Nah, setelah itu, setelah Allah menciptakan terang, maka Allah itu memisahkan terang itu dari gelap. Saudara kan dituntut kepada hal-hal yang gelap, saudara tidak akan mengulangi. Itulah pertobatan. Maka jadilah pagi, jadilah petang. Jadi saudara ketika diajak teman, atau saudara terbawa situasi untuk kembali yang lalu, saudara itu cepat sadarnya. Kalau nggak cepat sadarnya, pasti sadar. Karena Roh Kudus, terang itu yang tinggal di dalam kita, akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah dikatakan Yesus. Akan mengingatkan segala sesuatu untuk apa yang pernah kita baca dan kita mengerti firman Allah.
akan mengingat kita apa segala sesuatu yang Tuhan pernah katakan sama kita, yaitu mendapat rema, khotbah yang kita mengerti, bahasa-bahasa rohani yang kita mengerti, apalagi kita mendalaminya. Roh Kudus akan terang itu, ngerti. Nah, itu kita akan menghindari petang. Petang itu apa? Kita tidur. Nggak kelayapan kemana-mana bersama petang. Perbuatan yang tidak baik, udah pelan-pelan terlepas. Nah, setelah jadilah petang, maka Tuhan menciptakan yang namanya cakrawala. Nah, cakrawala itu memisahkan air dengan air. Air yang di bawah dan di atas. Setelah itu, saudara akan menemui bahwa saudara pilih. Saudara hidup, itu kalau boleh saya kutip Alkitab, Paulus mengatakan, aku meletakkan fondasi dalam kehidupanmu. Tapi setiap orang harus membangun di atasnya. Entah dari emas, perak, permata, kayu, rumput, dan jerami. Kita harus memilih. Kita mau sungguh-sungguh bekerja, rajin seperti semut. Kita mau memilih, kita belajar saving. Kita mau memilih ketika hendak melakukan sesuatu, membangun sesuatu, menghitung keuangan dulu, jangan sampai berhutang. Kita mau memilih, kita misalnya di dalam sebuah pekerjaan atau sebuah pelayanan, sebuah perselisihan, di mana kita harus berhitung sampai enggak kekuatan kita, atau kita enggak melayani ke suatu tempat, kita hitung dananya, kita hitung aspek kehidupan masyarakat di sana. Ketika terjadi perang, siap nggak saudara masuk ke dalam arena peperangan? Di mana saudara menghadapi senjata. Saudara bisa ditawan, diculik, dibunuh. Saudara menginjil ke daerah-daerah itu siap nggak? Nah, itu Alkitab mengajar kita. Artinya bahwa saudara itu akan diajar Tuhan untuk belajar memilih. Memilih artinya kamu hidup seada-adanya, atau kamu hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Kamu hidup menerima atau memberi. Kamu hidup melayani atau dilayani. Kamu hidup berjalan bersama Tuhan atau kamu cuma disertai Tuhan. Immanuel itu artinya kita hidup disertai Tuhan. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, itu dikatakan bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Belajar mendengarkan suara Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan, ikut khotbah-khotbah, ikut disciple class, ikut pengajaran-pengajaran, aktif di ibadah, belajar dari para pastor, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, belajar dari kakak-kakak rohani, belajar untuk mengerti kehidupan secara firman Allah. Nah, itu adalah pilihan. Artinya, pada satu titik kedewasaan tertentu, saudara itu diberi kebebasan untuk memilih. Saudara mau pilih yang mana? Termasuk kehidupan. Kalau kamu ingin foya-foya terus, berarti kamu harus sediakan waktu bekerja lebih banyak. Kalau kamu ingin berhasil dan menjadi berkat, kamu harus berdoa banyak, bekerja banyak. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu hidup dari kemah suci. Berkat yang Tuhan kirimkan. Tapi kalau kamu hidup menjadi orang-orang yang bekerja di ladang, 11 suku, bukan suku Lewi yang hidup di kemah suci, ya kamu harus bekerja. Dan kamu harus memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebagainya, itu aturan saja. Tetapi kembali lagi bahwa kita diajar Tuhan, dibawa Tuhan, diajak Tuhan untuk memilih air yang di bawah atau yang di atas. Kita mau hidup di atas, Alkitab ada menceritakan bagaimana Salomo hari-hari ini. Tuhan banyak membukakan tentang Salomo, bahwa Salomo menjadi orang yang the best, terkaya, yang paling pintar, yang dihormati, disegani, punya 1000 kereta besi, kekuatan angkat perang-perangnya itu luar biasa, ditakuti dan sebagainya. Tetapi Salomo mengatakan dari awal sampai akhir bahwa semuanya sia-sia, atau seperti asap yang akan hilang. Bahwa kesukaan pun kita bisa makan minum, menikmatinya karena diberi sama Tuhan. Salomo akhirnya menentukan bahwa nggak ada tingkatan, tapi sebetulnya takut akan Tuhan adalah permulaan kehidupan. Ada lagi yang dikatakan bahwa cukupkanlah apa yang ada padamu. Nah, semuanya sesuai dengan tingkatan iman masing-masing. Pada satu titik kita dewasa, saudaraku, kita akan dibawa Tuhan pada
keputusan, kita harus memutuskan. Kita ingin jadi orang yang sang juara, atau kita ingin menjadi pahlawan Tuhan, atau kita menjadi orang yang terkenal. Seperti Yesus memutuskan bahwa enggak, saya tinggalkan, saya menjadi orang terkenal, saya akan masuk ke kayu salib supaya Roh Kudus dicurahkan. Jadi pertobatan terjadi di seluruh dunia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu Yesus memilih itu. Dia memilih bahwa oke, aku memilih bahwa aku tidak hidup di atas, aku hidup di bawah. Dalam arti kata, sekian waktu aku disalibkan. Setelah itu, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas diri manusia. Oke, saya bekerja, saya akan kurangi karena kebutuhan anak-anak. Saya pelayanan, saya akan berikan ruang, saya akan batasi, atau saya akan tambahkan. Karena semua itu adalah ada imbasnya. Saya akan lebih banyak berdoa, saya lebih banyak baca firman, karena di dalam hidup ini akhirnya kita ketemu musim. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di Indonesia itu ada 2 musim, musim panas, musim hujan. Tapi di negeri belahan bumi yang lain itu ada 4 musim yang jam-jamnya berbeda. Jadi kita ini mau musim di mana nih? Orang Indonesia bisa nggak diam di Alaska? Butuh waktu penyesuaian. Orang Alaska yang berhawa dingin di bawah 0 derajat suhunya, sanggup nggak hidup di mungkin Timur Tengah, di tanah Arab yang panas? Makanan berbeda, cara bekerja berbeda, semuanya berbeda. Dan di situ nanti seringkali kita menerima, kita suruh memilih. Tuhan cuman melihat bahwa kedewasaan kita yang akan menghadirkan seberapa kita mampu, di mana keberhasilan kita terukur, tetapi di dalamnya adalah bahagia. Gitu. Artinya bahwa setiap orang diizinkan Tuhan memilih. Mengikut Tuhan 100%, mengikut Tuhan cuma 90%, 80%, bahkan 10%. Udah, aku nggak mau melayani, Pastor, aku mau fokus pekerjaanmu berkembang, it's okay. Tetapi kalau nggak melayani, ya semua janji Tuhan untuk pelayanan itu akan hilang, gitu loh. Sebagai seseorang, misalnya diucapkan di Perjanjian Baru, dituliskan bahwa seorang prajurit tidak memikirkan kepentingannya, kebutuhannya, tetapi dia bagaimana dia berkenan pada komandannya. Berarti komandannya yang ngurusin kepentingan hidupnya. Nah, itu sebagai seseorang yang melayani Tuhan. Itu sebagai orang Lewi mungkin, atau orang mengorbankan banyak hal untuk pelayanan. Itu ada banyak mendapat mujizat. Tetapi ada orang yang enggak deh, aku mau bekerja di ladang aja, aku hasilkan uang sebanyak-banyaknya, nanti aku beri persembahan persepuluhan pada Tuhan, persembahan khusus, aku akan masuk ke diakonia, aku akan melayani dengan orang miskin, dan sebagainya, aku akan mencurahkan, aku akan bangun gereja, it's okay, Tuhan kasih. Gitu. Tetapi untuk pengertian firman-Nya biasanya tidak dalam. Karena kerinduan hatinya dan waktunya tersita untuk dia bekerja, menghasilkan uang, untuk dia pun bagikan, saudaraku. Nah, di situ ada yang namanya keputusan di tangan kita. Artinya bahwa air yang di atas dan di bawah dipisahkan. Sehingga Allah menetapkan cakrawala, saudaraku. Nah, cakrawala disebut itu langit. Langit itu adalah batasan, di mana kita melihat air itu sebatas satu garis. Mata kita nggak mampu melihat di balik satu garis itu. Nah, yang pertama, kita akan mendapatkan ketika menerima terang, kita akan dibangun, diletakkan fondasi, kita tahu masa depan kita. Karena kita mengikut Tuhan, ada jaminan firman. Gitu. Yang kedua, cakrawala, Allah menetapkan bahwa kamu sudah dewasa. Kamu putuskan, kamu mau ngikut aku itu seberapa banyak. Nah, itu akan terjadi seberapa banyak yang kamu ingin. Nah, Tuhan akan memberkati kamu di sana. Sebagai seseorang yang bekerja di ladang, itu Tuhan berkati ketika kamu memberi persembahan. Tetapi sebagai seseorang yang menyerahkan hidup pada Tuhan, lebih banyak, itu pun diperhitungkan Tuhan. Semua diperhitungkan, semua dikasih. Tetapi ketika cakrawala itu menjadi langit, itu ada ukuran-ukuran yang tidak terbatas, di mana kita harus membatasi sejauh mata kita memandang. Di balik cakrawala itu, kita punya iman yang kita tidak bisa lihat.
Kan di balik cakrawala itu kita nggak bisa lihat. Gitu. Nah, kecuali ada daratan, oh itu ada daratan, kita akan mendarat di sana. Nah, dengan iman, kita akan yakin dan percaya. Karena dasarnya ada firman Tuhan. Tetapi ketika kita, udahlah, aku nggak usah cari daratan lagi. Sejauh mata memandang, ya udah di sini aja. It's okay. Imanmu sederhana, seperti anak kecil. Tetapi ada iman yang walaupun tidak melihat, tapi percaya. Walaupun tidak kita lihat, tetapi itu bukti daripada yang akan kita terima. Ibrani 11. Bisa. Tapi semuanya menurut ukuran iman masing-masing dan kedewasaan masing-masing. Sehingga hari ini kita belajar ada dua daripada cakrawala sebagai penutup daripada penciptaan Allah untuk cakrawala. Yang pertama adalah Allah menetapkan bahwa kita dibentuk, setelah itu kita punya masa depan. Karena fondasi, dasar, landasan kita ada firman Allah yang menjanjikan ke depan. Kalau bahasa kerennya ada nubuatan Alkitab, ada nubuatan yang Tuhan ucapkan melalui manusia, atau kita dengar sendiri bagi teman-teman yang karismatik. Tetapi ada juga nubuatan tulis Alkitab yang kita percaya itu terjadi. Jadi di balik cakrawala itu kita tahu akan terjadi sama kita, hidup kita. Sehingga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima firman Tuhan sebagai terang, terang itu tinggal di dalam kita, maka apapun kita lakukan yang selaras dengan firman, firman akan menjadikannya berhasil. Karena kita melakukannya. Jadi bukan orang mendengar tapi melakukannya. Membangun di atas batu karang. Yang pasti jadi batu karang itu gede, gunung, saudaraku. Nah, namun di sana ada Alkitab juga mencatat, jadilah sesuai imanmu. Nah, kalau kamu menetapkan membangun menara, hitung dulu kekuatanmu. Kalau engkau tidak berperang, hitung dulu kekuatanmu. Ya, danamu berapa, dan sebagainya. Nah, di situ, di balik cakrawala kita boleh beriman, tapi itu ada langit. Dikatakan cakrawala itu langit, tidak terbatas. Artinya, yang kedua, kita harus bisa membatasi diri. Gitu. Beriman terus, akhirnya tantangan iman itu seringkali kita temui orang-orang yang frustasi karena imannya. Karena imannya itu bukan tidak jadi, tetapi beban daripada iman itu menambah-nambahkan hal-hal yang tidak perlu. Karena kekuatan kita untuk iman kita itu akhirnya membawa kita pada hal-hal mengurangi segi-segi kehidupan kita yang lain. Tapi ada orang yang mampu, ya silahkan. Jadi ada batas. Nah, itu kita tentukan sendiri. Kita setelah dewasa, kita mengukur kekuatan kita, mengukur hati kita, mengukur keadaan kita, di mana kita ingin menjadi siapa, dan kita akan bagaimana, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu semua ada di dalam kedewasaan kita, yaitu setelah kita mengerti lebih dalam, kita menimbang lebih dalam, lalu kita mengambil keputusan yang bijaksana. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Musa, orang bertemu Tuhan, itu pun menuliskan di kitab Mazmur bahwa dia belajar bijaksana. Karena banyak langkah dia pribadi tidak bijaksana. Hari ini kita belajar pada satu titik, Allah ingin pribadi kita bertumbuh dewasa. Pribadi ya, bukan pekerjaan, bukan pelayanan. Tapi ada hubungannya nanti. Pribadi kita yang sudah dewasa, kita harus berani memutuskan. Harus mau memutuskan, mau sampai di mana kita ini. Lalu menjadi siapa, sesuai dengan apa yang seharusnya yang bisa kita lakukan. Jadi setelah kita dewasa, ketemu cakrawala, ketemu langit, ketemu batasan itu, kita nggak ngawur-ngawur lagi. Iman nggak ngawur, perbuatan nggak ngawur, nggak semuanya atas nama Tuhan, nggak semuanya bekerja sepenuh-penuhnya supaya diberkati Tuhan. Semuanya ada yang namanya batasan. Keseimbangannya yaitu kekuatan di dalam kita, baik itu fisik, baik emosi kita, baik perasaan kita, baik pikiran kita, baik juga itu yang namanya iman kita, spirit kita, roh kita. Sanggupkah kita menjalaninya? Nah, di situ seorang dewasa akan belajar menentukan waktu kapan, lalu apa yang dia harus lakukan, dan bagaimana melakukannya. Mereka akan mempunyai namanya schedule, punya jadwal. Karena penciptaan Allah dari awal sampai akhir itu semua punya jadwal. Alkitab itu adalah perjalanan Allah
untuk menyelesaikan ciptaannya di dalam karya penebusannya sampai titik terakhir Yesus memerintah sebagai Raja. Sehingga hari ini kita belajar dewasa, memikirkan, memutuskan, sehingga semuanya menjadi bijaksana dan is okay, happy ending semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.